Bismillahirrahmanirrahim. Zakatun naqdi. An-naqdu wal zahabu wal fiddatu wa kadzalika ma yaqumu maqamahuma al-ana min al-awraqi an-naqdiyati kar-riyali wad-dolari syurutu wujubi zakatin naqdi al-ula al-awwalu an la yakuna hulyan mubahan wal hulyu al-mubahu huwa ma uidda lil istimali al-mubahi walau bi ujratin aw i'aratin fa kharaja bihi thalathatun al-halyu al-hulyu ghairul musta'mali kal-kanzi wal-hulyu al-makruhu kadabbatin kabiratin lil-hajati wal-hulyu al-muharramu kalladhi yalbasuhu ar-rajulu walladhi fihi israfun fahishun min al-mar'ati wa ma fihi tamathilu fatajibu az-zakatu fi kulli ma taqaddama الثاني أن يبلغ النصاب والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف حفظه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Ini ada zakat naqd namanya. Namanya zakat naqd itu zakat emas dan perak. Jadi ada yang disebut sebagai zakat an-naqd, yaitu zakat emas dan perak. Ya, kalau kita sih nggak ada tampangnya emas, nggak ada tampangnya. Cuma kali-kali nanti Allah kasih rezeki kita luas ya. Belum tentu ya. Kali-kali kita bisa beli apa? Bisa beli emas. Nanti emasnya kita simpan. Nah, emas yang disimpan dengan perak yang disimpan itulah yang ada kewajiban zakat di situ loh. Tapi kalau bini ente beli emas nih, yang pakai siapa? Bini yang pakai itu dipakai oleh bini ente, emasnya sampai misalnya 80 gram misalnya, kalungnya 11 gram misalnya, kanan kiri gelangnya 20 gram, gelang kaki, terus semua dipakai itu jadi kayak emas apa? Kayak toko emas gitu. Itu nggak kena apa itu? Karena zakat tuh kayak gitu. Jadi kalau yang dipakai nggak kena zakat. Jadi kalau ente punya emas banyak, suruh bini ente pakai aja udah. Jadi ente nggak kena apa tuh? Nggak kena zakat. Mah pakai deh mah semua pakai mah. Jadi mama kayak toko emas berlian. Nggak kena zakat tuh kayak gitu ya. Jadi ingetin ya. Jadi an-naqd itu adalah zakat emas dan apa tadi? Dan perak tuh. Nah tadi yang wajib ente zakatin emas dan perak yang dia itu. Yang disimpan, tapi kalau yang dipakai nggak ada kewajiban sama sekali. Kalau ente beli emas doang, tapi nggak boleh pakai, haram lagi. Yang ente boleh pakai perak, ya. Yang ente boleh pakai apa? Perak tuh, pakai nggak ada kesunahan di situ. Ente kalau beli cincin pakai cincin, sunnah yang terbuat dari apa? Dari perak, jangan dari besi, jangan dari alpaka super ya. Kalau bisa pakai dari apa? Dari perak kalau bisa. Dan kalau ada apanya? Ini ada rasain. Udah bisanya baru beli alpaka super. Udah nggak apa-apa, pakai aja. Dinikmatin aja, udah nikmati itu sampai mati. Kalau ente ada rezeki, ya beli perak tuh. Perak murah nggak mahal perak. Jelas ya. Jadi yang kewajiban ente zakatin cuma dua tadi, emas dengan perak. Inilah yang disebut sebagai zakat naqd namanya ya. Dan ingatin, emas dan perak yang ente wajib zakat itu adalah emas yang disimpan. Jadi kalau yang dipakai nggak ada kewajiban sama sekali. Yang kedua adalah emas dan perak sudah mencapai ukuran nisab.
emas dan perak sudah mencapai ukuran nisab. Berapa ukuran nisab emas? Yaitu 84 gram kurang lebihnya. Jadi kalau ente punya duit seharga 84 gram emas murni, misalnya, ini misalnya bukan beneran nih, misalnya, Ahmad punya duit berapa ya? 85 juta misalnya. Berarti kan udah mencapai apa itu? Nisab. Digambarkan 1 gram emas murni 24 karat adalah seharga 1 juta misalnya. Berarti 85 sudah mencapai itu nisab. Nah, Ahmad simpan selama berapa tahun tuh? Setahun tuh, disimpan nama tuh, gak tahu orang, muminya nggak tahu, abahnya nggak tahu, semua nggak tahu semua tuh. Nah disimpan, pas udah setahun, Ahmad wajib apa itu? Keluarin zakat. Ini misal contoh, ya. Contoh, tapi besar udah emas. Jadi kalau emas itu 84 gram, ingat itu, emas itu ukuran nisabnya mencapai 84 gram emas murni. Ingat ya, emas murni yang ukurannya tadi emas yang berapa tadi itu? Yang 24, bukan yang emas 23, bukan. Belum emas yang itu, bukan. Emas yang berapa tadi itu? Yang 24. Kalau lebaran biasanya emas naik ya. Naik biasanya emas naik, yang turun mbak. Ngerti ya? Jadi pertama tadi yang ente wajib zakatin emas perak tadi yang disimpan. Yang kedua mencapai tadi apa itu? Nisab. Nisab emas tadi berapa itu? 84 gram emas murni yang ukuran tadi 24 karat. Perak telah mencapai 588 gram. Ingetin ya. Jadi kalau emas 84 gram, kalau perak 588 gram. Bila ente punya emas atau perak tadi, emasnya sudah mencapai 84 gram atau perak sudah mencapai 588 gram, disimpan selama setahun, keluarin zakatnya. Berapa zakatnya tuh? 2,5%. Ingetin ya. Atau ente punya duit disimpan di bank, sudah mencapai 85 juta misalnya, atau sudah mencapai 100 juta misalnya, tapi kan mustahil ya, mustahil nantinya. Tapi kira-kira misalnya begitu, ente punya tabungan di bank nih, sudah mencapai 100 juta tuh. Nah, maka sudah disimpan selama setahun, keluarin wajib zakatnya 2,5%. Berapa itu? Berapa? Oh kan nggak tahu kalau punya duit. 2,5% dari 1 juta berapa? Iya, benar tuh. Nggak banyak tuh. Ambil dari ATM, kemudian duit sudah kita pegang 1,5 juta tuh. Berapa lagi berapa? Berapa? 2,5 juta, ngomongnya belibet. 2,5 juta tuh, keluarin tuh ambil dari ATM tuh. Kemudian ente pegang duitnya, niatin di hati, ini zakat mal saya. Bagi-bagi itu, bagi ipul, bagi hamil. Boleh nggak? Boleh. Bagi komo buat nama ketanggul. Ini kurang kopi soalnya. Nggak boleh, nggak masalah. Boleh, ente punya duit nih, ada kelebihan, kasih kamu mau ada bayarin mau. Dari siapa? Dari hamba Allah. Kalau saya bilang, yang penting kamu berangkat kemana? Tangguh. Kalau ente punya teman, kolekkan semua. Dia, kamu kita tambahin. Atau orang gojek, atau orang cepet, sampai gopek, kamu mau bayar mau. Jelas ya? Ulang lagi tadi. Jadi emas perak yang ente wajib zakat pertama yang disimpan. Yang kedua telah mencapai tadi apa tuh? Nisab emas tadi berapa? 84. Kalau perak? Yang ketiga sudah mencapai dari apa tuh? Haulnya. Udah disimpan selama setahun. Berapa kewajiban zakat yang keluarin? 2,5%. Jelas ya, paham ya? Tadi cara begitu tuh. Ente ambil duit 2,5 juta dari ATM, duitnya ente pegang, ente niat di hati dengan kalimat ini zakat mal saya. Udah niat langsung diapain tuh? Langsung bagi-bagiin tuh, gitu dong ya. Ente pilih yang ente bagiin orang yang ibadah, yang ente bagiin orang yang apa? Orang yang ibadah. Sama dengan zakat fitrah, yang ente wajib duluin orang yang ibadah dulu. Dia tetap akan diri dilihat nih, mana ibadah kasih itu.
Kok begitu? Kalau yang nggak ibadah, kalau yang nggak sholat, maka tidak sah langsung diberikan kepada itu orang. Wajib diberikan kepada wali itu orang, walinya, bapaknya atau kakeknya, baru itu walinya berikan kepada orang tersebut. Jadi nggak sah tuh. Makanya itu nanti kalau ente pengen kasih zakat fitrah atau mal, lihat orangnya, sembahyang nggak nih, mau sembahyang kasih gitu. Demikian tuh. Kok begitu? Kalau ente kasih kepada orang yang tidak dia sholat, dia nggak ibadah, langsung kepada itu orang tersebut, maka zakat fitrah ente dan zakat itu dihukumkan tidak sah. Dan paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغنا رمضان. اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغنا رمضان. اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إلهي بجاه الأنبياء وبالأولياء جد لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين. توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى. تجود بتوبة نصوح تغفر لذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة. وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي. وبالأنبياء والملائكة تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي. بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك
بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي إن حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Gimana Kamis? Belum gimana? Ada Kamisnya? Teleponnya. Hadirin Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.